Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rosyidatul Aminah dengan NIM 4101420005 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai program pemesanan tiket konser musik Twice yang sudah saya rancang. Sebelumnya di baris 1, 2, dan 3 ini merupakan suatu komentar yang nantinya tidak akan dieksekusi oleh program jika dijalankan. Jadi pada komentar sendiri nanti akan diawali dengan slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Nah, di sini ada beberapa cara kita menampilkan komentar, yaitu dengan double slash atau slash bintang. Jadi terserah. Yang baris 4 dan 5 saya menggunakan header IOStream dan string H, di mana IOStream sendiri singkatan dari input output stream yang merupakan standar dari input output C++, meliputi cout dan cin. Untuk string sendiri merupakan fungsi library yang nantinya untuk menghimpun string. Nah, di sini di baris 6 ada using namespace std. Di sini ya stream fungsi-fungsinya yaitu namespace-nya std. Jadi untuk agar kita tidak repot, maka kita menggunakan using namespace std sehingga nantinya kita tidak perlu menuliskan std double titik 2 cout atau cin di setiap perintahnya. Jadi agar lebih fleksibel gitu. Yang baris ke-8 ada in main, yaitu integer bilangan bulat yang nantinya akan dikembalikan, dan main. Main ini merupakan suatu fungsi yang nantinya akan dieksekusi. Nah, di sini ada blok kode yang berisi kumpulan-kumpulan statement yang nantinya akan dieksekusi. Pada baris ke-10 yaitu dideklarasikan integer pilihan, yaitu tipe datanya bilangan bulat. Terus yang di baris ke-11 yaitu variabel menu, nantinya akan berguna sebagai tempat tempat mendarat dari loncatan GoTo. Terus baris ke-12 ada do dan while yang merupakan struktur pengulangan. Do while merupakan struktur pengulangan. Nah, ini merupakan di dalamnya ada tubuh-tubuh pernyataan yang nantinya akan dieksekusi jika yang dimasukkan itu true, dan ketika yang dimasukkan itu pilihannya salah, maka nanti akan looping ke awal lagi. Nah, di sini ada cout. Cout itu merupakan perintah untuk menampilkan sesuatu di layar. Nah, ini yang akan ditampilkan yaitu suatu string, dan setiap string harus diawali dan diakhiri dengan petik 2. Terus ini unline merupakan suatu perintah agar mengakhiri suatu baris sehingga nanti akan di baris yang baru. Nah, di sini ada pemasukan pilihan. Nah, jika pilihannya ada 1, 2, 3, dan 4, jadi ketika pilihannya lebih dari 4, misalnya 5, maka itu akan false, sehingga akan masuk lagi ke masukan pilihan Anda. Di sini ada switch case, yaitu struktur pengulangan. Setiap case ini memiliki satu atau lebih dari pernyataan yang tunggal ataupun majemuk, dan nanti setiap case akan diakhiri dengan break agar stop pada case tersebut. Nah, nilai case ini akan berjalan jika nilai inputan pilihan ini sesuai dengan case yang bersangkutan, yaitu misal ini pilihannya 1, maka ini yang akan dijalankan ketika pilihan yang diinputkan adalah 1. Nah, di sini ada GoTo menu, ada getchar terlebih dahulu. Getchar sendiri nanti fungsinya untuk menunggu sejenak. Terus GoTo menu. GoTo menu ini fungsinya untuk jumping ke menu. Nah, nantinya program akan dijalankan lagi dari menu. Terus yang case kedua yaitu ada variabel menu untuk GoTo mulai, variabel mulai, terus dideklarasikan integer, long integer, dan char. Integer sendiri merupakan tipe data bilangan bulat, long integer merupakan tipe data bilangan bulat yang besarnya lebih besar dari integers. Terus yang char merupakan karakter. Karakter yang di dalamnya ada variabel-variabel yang dideklarasikan, beberapa merupakan suatu array satu dimensi. Nah, di sini ada kurung ini yang di dalamnya merupakan n elemen panjang dari karakternya. Jadi ini panjang maksimumnya adalah 30 untuk code tiket. Nah, di sini di baris 47 sampai 58 ini merupakan cout atau perintah untuk menampilkan tabel pemesanan tiket konser Twice. Ya, selanjutnya ini ada perintah statement untuk menginputkan nama pembeli, jenis kelamin, nik, terus menggunakan
chain getLine atau chain. Nah, di sini penggunaan chain getLine sendiri merupakan kode melakukan input yang ada spasinya gitu, sehingga nanti tetap akan bisa dibaca spasinya. Di sini ada chain ignore. Nah, jadi setiap chain ini nantinya akan timbul suatu baris baru, dan setelah chain akan ada chain getLine, maka nanti nomor handphone ini akan skip gitu, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut harus ada chain ignore ini. Nah, di sini kita menemukan if also if lagi yang merupakan suatu struktur pemilihan atau percabangan. Nah, di sini untuk kondisi ekspresionalnya merupakan jenis tiket yang diinputkan. Ketika dijalankan, maka nanti inputan pilihan akan diperiksa kebenarannya dari conditional expression-nya. Terus nanti jika benar, maka perintah yang ada di dalam ini blok kode akan dijalankan, yaitu dengan masuk ke strcpy. Ini merupakan singkatan dari string copy. Jadi nanti yaitu mengcopy ini string ini variabel VVIP, VIP, region itu ke variabel yang lain, yaitu ketika nanti yang akan ditampilkan yaitu VVIP. Nah, setelah masuk ke string copy, nanti akan masuk ke total buyer dengan rumusnya itu jumlah tiket dikali nominal. Nah, untuk nominalnya sudah dideklarasikan di setiap kode blok ini. Nah, ketika ternyata yang dimasukkan itu bukan di if, maka nanti akan diperiksa di else if, sehingga nanti akan diperiksa sampai true di else if yang mana. Sehingga jika salah, jika false, maka akan masuk ke else, yaitu akan ditampilkan cout-nya angka yang diinput salah. Nah, dengan begitu akan jumping ke mulai menggunakan goto. Nah, selanjutnya ini ada tampilan statement data pembelian tiket konser musik Twice yang nantinya akan timbul di layer. Nah, di sini ada nama, jenis, nick, nomor handphone dengan pemanggilan variabel nama, jenis kelamin yang sudah diinputkan sebelumnya. Di sini juga ada total harga yang harus dibayar. Nah, di sini ada variabel bill lagi untuk goto. Untuk baris ke 125 ini kita harus menginputkan jumlah yang harus kita bayar tiketnya. Nah, ada rumus kembalian juga di 126 yang berfungsi nanti jika yang dibayarkan lebih besar sama dengan total bayar menggunakan seleksi if also, maka jika lebih besar nanti akan ditampilkan kembaliannya dan tiket tidak bisa dibatalkan. Selain itu ada tampilan apakah ingin membeli tiket lagi ketika kita menginputkan Z atau N, dan akan diarahkan ke if ini. Nah, ini bermakna atau, tanda operasional ini merupakan atau. Nah, jika kita menginputkan Y kecil atau Y besar, maka yang terjadi yaitu jumping ke mulai. Jumping ke mulai berarti ke atas mulai lagi. Ini. Nah, ketika kita memilih N kecil atau N besar, maka akan jumping ke menu. Nah, ketika yang kita bayarkan kurang, maka akan masuk ke else dan akan ditampilkan uang Anda kurang, sehingga kita akan jumping ke pilihan dan disuruh ke variabel bill, sehingga kita disuruh membayar kembali. Nah, ada break dari case 2, yaitu untuk penstopan dari case 2. Di case 3 ada deklarasi lagi, integer, char, long integer, terus ini di perintah statement untuk menampilkan tabel, pemesanan merchandise, terus ini ada seperti sebelumnya disuruh menginputkan data diri, menggunakan chain getLine, terus agar tidak error dikasih chain ignore, itu terus nanti selain itu digunakan looping menggunakan for. Di sini I sama dengan 1, bagian ini merupakan suatu inisialisasi, yaitu pendefinisian nilai awal. Di sini saya mendefinisikan nilai awalnya yaitu sama dengan 1. Sedangkan bagian ini dibatasi dengan titik koma ya, merupakan suatu kondisi. Jika I-nya kurang dari sama dengan jumlah ini merupakan variabel jumlah merchandise yang dimasukkan inputan, maka jika memenuhi ini akan terjadi looping I++ ini, yang berarti I sama dengan I plus 1, yaitu pemrosesan dari perulangan for. Nah, di sini ada blok kode ya, jadi di sini terdapat eksekusi kode dalam blok lingkup looping dengan for. Di sini ada pemanggilan I, pembelian ke I, terus masukkan kode merchandise, kode, jadi ini ada penginputan kode kembali I, terus penginputan banyak mer, terus jika kita ketemu ke if also if lagi, yang merupakan struktur penseleksian. Ini jika yang kita inputkan itu benar, maka akan masuk ke strcpy string copy dengan like stick, nanti akan dikopikan ke
variabel ini, variabel Jammer ini, dan nanti yang akan ditampilkan yaitu Lexstick. Nah, nanti akan ditampilkan lagi total harga. Ya, maaf, akan masuk ke total harga, yaitu banyak merchandise yang ingin dibeli dikali harga dari merchandise ini. Nah, ketika bukan ini, maka akan masuk ke else if seterusnya secara berulang sesuai dengan yang benar gitu. Terus apabila false, maka akan masuk ke else, sehingga angka yang dimasukkan salah. Di sini di baris 208 yaitu mengenai total bayar, yaitu jumlah dari total harga semua barang. Di sini ada perintah penampilan data pembelian merchandise dengan pemanggilan variabel. Di sini juga ada tabel jadi pembeliannya pemanggilannya menggunakan looping seperti yang tadi, yaitu ini loopingnya akan ditampilkan mengenai jenis merchandise, jumlah merchandise, harga, total harga. Nah, nanti ini akan di baris 228 akan dipanggil total yang harus dibayarkan oleh pembeli. Nah, kita selanjutnya yaitu di baris 230 kita akan menginputkan yang harus kita bayar. Seperti tadi, ketika yang dibayar lebih besar dari sama dengan total bayar, maka akan ada kembalian. Jika uangnya kurang, maka kurang. Nah, di sini tadi dual pilihan, ini ada tanda perintah sama dengan 4, yang berarti jika pilihan yang kita inputkan itu bukan 1 sampai dengan 4, maka itu akan looping ke awal gitu. Kita coba untuk compile dan run ya. Nah, di sini saya akan memasukkan menu yang satu, maka akan timbul informasi konser, terus saya enter, masukkan kedua, akan muncul tabel pembelian, terus mengisi data ini dengan singkatan, jadi kita dapat memasukkan spasi. Di tiketnya saya ingin VIP, banyak tiket 1, tanggalnya. Nah, nanti akan muncul outputnya ini, saya akan membayar 4 juta. Berarti dengan saya membayar 5 juta akan ada kembalian 1 juta, saya tidak ingin membeli tiket lagi, akan tampil ini, saya ingin membeli tiket 3, daftar menu 3, maaf, terus memasukkan nama. Nah, banyak merchandise yang saya beli, 2 aja, kodenya yaitu 1, lipstick ya, 1 saja banyaknya, terus yang kedua saya ingin kaos banyaknya 1 saja. Nah, ini ada data pembelian dan tabel yang harus dibayarkan. Nah, saya akan bayar 5. Nah, nanti saya tidak no, pilihan keluar. Nah, demikian penjelasan mengenai program yang saya rancang. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.